Ini adalah desa wisata Keranggan. Pemandangan asli dan hijau ini berlokasi di Kecamatan Situ, Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2013, desa yang dekat jalan raya dan Sungai Cisadane ini tercatat sebagai kawasan yang kumuh. Berbagai publikasi menyebut desa ini sebagai kontribusi tingkat kemiskinan terbesar di Tangerang Selatan. Pada zaman dulu, desa ini adalah kawasan yang kumuh dan memiliki banyak sampah. Namun sekarang, desa ini bertransformasi menjadi desa wisata terbaik di Provinsi Banten pada tahun 2021. Lalu, inovasi apa yang dilakukan Desa Keranggan hingga menjadi bertransformasi seperti sekarang? Yuk kita cari tahu lebih lanjut jawabannya. Ekowisata. Tentu yang terlintas di pikiran kita adalah alam yang indah ketika kita mendengar kata tersebut. Namun, dulu potensi alam tersebut tidak terlihat karena kondisi yang tidak terawat. Kerjasama dan ikatan sosial yang kuat di masyarakat desa setempatlah yang membuat konsep ekowisata menjadi nyata dengan segala keterbatasan sumber daya. Namun, untuk membangun sosial yang kuat bukanlah perkara yang mudah. Butuh proses lama hingga mencapai persepsi yang sama di masyarakat. Ini semua berkat dari usaha satu orang tokoh yang berhasil mempersatukan mereka. Beliau bernama Alwani. Putra yang memang berasal dari desa ini ingin mempersatukan masyarakat mulai dari pembinaan struktur sosial, kultur, dan proses sosial. Ini sesuai dengan unit analisis teori pembangunan sosiotal dari Prof. Paulus Wirotomo. Tiga unsur ini penting dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Yang pertama, struktur dan kultur. Desa yang berlokasi di tengah kota metropolitan yang mempunyai padat penduduk ini mempunyai struktur masyarakat yang individualistik dan ekonomi kapitalis, membuat mereka yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Pak Alwani menyadari hal ini dan ingin mengembalikan rasa keberagaman dan kerakyatan untuk mengatasi ketimpangan tersebut di desa Keranggan. Beliau mengusung ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan sebagai aspek kultur untuk memperbaiki struktur sosial masyarakat. Tentunya ini tidak mudah karena masyarakat ingin melihat betul-betul rakyat atau tidak untuk akhirnya mempercayai ide dari beliau. Bagaimana itu punya modal ijazah dengan teman pengurus yang lain, ada ijazah SD sama SMP yang digaransikan, disimpan di bank. Akhirnya dapat 30 juta. Gitu. 30 juta akhirnya kami bagikan kepada pelaku usaha yang ada di Keranggan yang kita udah didik, kita bina mereka udah dimodali, dibekalin. Pembekalan betul. Ini ya, pengalaman pengetahuannya ya. Artinya di sana kita kasih ya itu rata-rata 500.000 untuk memulai modal usaha mereka ketika kita udah didik. Apakah kalau itu balik modal? Alhamdulillah sekarang balik modal. Kalau enggak gimana itu? Ya, artinya gini kan kita memang sudah niatkan bahwa ini untuk membantu. Ya, niatkan untuk membantu dan itu pun kita tidak minta dikembalikan. Tapi itu saya bayar tetap tiap bulan sebagai garansi. Ya, alhamdulillah sebagai karyawan Tuhan gitu kan, ada aja gitu kan. Jalannya. Ya jalannya. Ya itulah mungkin yang saya lakukan. Setelah melihat aksi nyata yang dilakukan beliau, masyarakat mulai terbuka dan menerapkan kebiasaan budaya dengan prinsip ekonomi kerakyatan dalam perwujudan kemajuan sektor UMKM. Hingga kini, sudah 500 kepala keluarga yang terlibat dan mempunyai 100 UMKM untuk menunjang desa ekowisata ini. Sifat kerakyatan ini diimplementasikan ke dalam proses sosial dalam pemberdayaan dan komunikasi bottom up mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Unit analisis kedua, kultur proses sosial. Dengan penanaman kultur yang merakyat, membuat kolaborasi program ekowisata terjalin dengan baik.
di setiap kegiatan proses sosial. Mulai dari kerjasama makro dengan pemerintah era dan BRIN, meso dengan para peneliti dan perguruan tinggi, hingga mikro dari rumah tangga. Mereka semua dilibatkan dalam memecahkan permasalahan secara bersama-sama yang hasilnya berupa inovasi. Unit analisis ketiga, proses sosial dan struktur. Pemberdayaan dan komunikasi bottom up sebagai proses sosial yang distrukturkan kembali, yang awalnya individualistik menjadi kerakyatan dalam integrasi komunitas Pokdarwis atau kelompok desa sadar wisata yang membantu agar kultur ini tetap terjaga dan terus meningkatkan kinerja masyarakat di desa. Struktur komunitas Pokdarwis ini terbukti berhasil dalam melakukan mediasi dan edukasi masyarakat desa yang dapat kita lihat dari penelitian dilakukan oleh Pramono dan kawan-kawan bahwa statistik result yang statusnya supported. Artinya, Pokdarwis dinilai mampu mengembangkan produk dan layanan baru serta mengarahkan organisasi untuk memenuhi tujuan strategis secara efektif dan efisien, membangun keahlian manajerial tinggi, serta menciptakan suasana kerja yang sehat yang dapat mendongkrak kinerja. Lalu, inovasi apa saja yang dihasilkan dari desa ekowisata ini? Menurut Innovation Wheels dari Dublin, mereka mempunyai 3 jenis inovasi, yaitu product system, experience berupa services, dan juga networking. Untuk sistem produk, semua produk yang dihasilkan merupakan home-based industri kerakyatan, mulai dari jajanan khas, produk-produk pertanian dan perikanan, serta kuliner ala Sunda yang semuanya saling melengkapi. Misalnya, seperti hasil pertanian singkong kacang-kacangan menjadi produk snack UMKM dan perikanan ikan-ikan yang dibudidayakan untuk menjadi kuliner. Untuk experience, inovasi pada bidang jasa dengan memasukkan unsur budaya menjadi pengalaman unik tersendiri seperti bermain alat musik tradisional seperti angklung dan gamelan. Berlatih memanah yang merupakan olahraga yang direkomendasikan oleh umat muslim sebagai mayoritas agama masyarakat, dan penelusuran Sungai Cisadane dengan edukasi sejarah kerajaan zaman dulu, serta kunjungan hutan tropis yang bekerjasama dengan Badan Riset Inovasi Nasional. Untuk networking, kerjasama dari level makro hingga mikro menghasilkan inovasi teknologi untuk memudayakan hasil produk menjadi lebih baik lagi. Seperti kerjasama dengan Institut Teknologi Indonesia dengan teknologi solar trampling dengan program irigasi tetes untuk mengembangkan agrowisata buah anggur. Inovasi-inovasi di desa ekowisata Kerandan ini bukanlah hanya sekedar menciptakan sesuatu yang baru, tetapi memecahkan masalah yang ada di masyarakat, yaitu bangkit dari kemiskinan. Ini dikarenakan dari analisis Trio, kita dapat melihat inovasi ini menambah value, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 7 hingga 8 kali dari sebelumnya, dan yang akhirnya berkontribusi pada pendapatan daerah. Lalu ada rare, karena jarang ada yang bisa bertransformasi dari lingkungan kumuh dan ikatan sosial yang kuat. Lalu hard to imitate, di mana sulit untuk menyatukan persepsi masyarakat yang berbeda-beda, dan di mana ini sulit ditiru di daerah lain. Lalu juga ada organization yang sudah kita lihat sebelumnya dalam analisis organisasinya di SKP yang bagus dalam mengembangkan inovasi pembangunan sosial. Ini menjadi pembelajaran yang baik untuk dicontoh kampung yang memiliki permasalahan yang sama untuk bersama-sama membangun wilayahnya. Sekian dari saya Zikri melaporkan untuk undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.